19 Maret 2012, fenomena supermoon, sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. Supermoon, malam bulan penuh, kegabutan bulan, cinta, dan martabak keju. Sabtu 19 Maret 2011, malam yang katanya bakal jadi malam paling spektakuler tahun itu. Bulan purnama bakal kelihatan lebih gede dari biasanya. Supermoon, begitu kata para ilmuwan. Tapi buat Haris dan gengnya, malam ini adalah malam penuh rencana yang mungkin nggak terlalu ilmiah. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, Haris, Raka, dan Dimas lagi duduk santai sambil nyari ide. Bro, ini malam supermoon. Kita harus melakukan sesuatu yang epik, kata Haris. Semangat. Raka menyeruput kopinya. Epik gimana? Lu mau ngelamar gebetan lu pakai cahaya bulan? Dimas tertawa. Dimas tertawa. Haris, ngelamar? Bro, dia aja ngajak ngobrol cewek udah grogi kayak jaringan internet di desa pas hujan. Haris mendengus. Gue punya rencana keren. Lu tahu nggak? Katanya kalau lu berdiri di bawah supermoon sambil mengucapkan harapan, bulan bakal bantu wujudin. Siapa yang bilang? Tanya Raka skeptis. Emak gue, jawab Haris percaya diri. Dimas mengangkat alis. Emak lu juga bilang kalau masuk angin bisa diobatin pakai koin 1000-an sama minyak kayu putih. Itu nggak otomatis jadi fakta ilmiah, bro. Ya udah, kalau lu nggak percaya nggak usah ikutan. Gue tetap mau nyoba. Haris bersikeras. Raka mendesah. Oke, terus lu mau ngarepin apa dari bulan? Pengen jadi kaya, pengen jadi jago ngobrol sama cewek, pengen dapet martabak gratis. Mata Haris langsung berbinar. Itu dia, martabak gratis. Dimas melotot. Lo dikasih kesempatan langka buat minta sesuatu ke alam semesta, terus lo malah minta martabak? Yaelah, lo pikir gue siapa? Mau minta kekuatan super, realistis aja bro. Maka rencana pun dimulai. Mereka bertiga naik ke bukit kecil di pinggiran kota yang terkenal sebagai tempat paling strategis buat lihat bulan penuh. Tapi tentu saja nggak ada yang mulus dalam perjalanan mereka. Setibanya di bukit, mereka disambut oleh sekelompok orang yang lebih dulu mengklaim tempat itu buat ritual supermoon mereka sendiri. Woi, minggir, kita duluan di sini. Seru seseorang yang membawa teleskop besar. Santai om, kita cuma mau bikin permohonan ke bulan, kata Haris. Orang itu menatap mereka curiga. Permohonan apa? Martabak gratis, jawab Haris polos. Raka dan Dimas langsung nutup muka karena malu. Orang dengan teleskop itu menatap Haris lama. Kalian serius? Gua kira kalian mau observasi lunar impact atau fenomena optik akibat pembiasan cahaya. Yaitu nantilah om, martabak dulu yang utama. Setelah beberapa saat keheningan canggung, orang itu akhirnya mengizinkan mereka duduk di pinggiran. Supermoon mulai muncul di langit besar dan terang. Haris menarik napas dalam. Oh wahai supermoon, berikanlah aku martabak keju yang lezat dan gratis, katanya dengan tangan terangkat ke langit. Dimas dan Raka menahan ketawa. Bro, lo beneran berharap sama bulan? Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Dari kejauhan, seorang pedagang martabak yang lagi nganter pesanan lewat di jalan kecil di bawah bukit. Entah kenapa, mungkin karena terpana sama bulan besar di langit, dia nggak lihat batu di depannya. Sepeda motornya oleng sedikit dan duar. Sebungkus martabak keju terlempar ke udara dan mendarat tepat di depan kaki Haris. Mereka bertiga terdiam. Nggak mungkin, bisik Raka. Dimas melongo. Bro, bulan beneran ngabulin permintaan lo. Haris menatap martabak itu, lalu ke bulan, lalu ke martabak lagi. Gua nggak nyangka bakal seserius ini. Dari kejauhan, tukang martabak yang jatuh buru-buru bangkit. Astaga, martabak gue. Hei kalian, itu martabak pesanan pelanggan. Seketika suasana berubah, Haris panik. Bero kabur. Mereka bertiga langsung lari, terbirit-birit birit membawa martabak gratis mereka yang ajaib. Di belakang, tukang martabak itu mengejar sambil teriak-teriak, tapi mereka sudah lebih dulu menghilang ke dalam gelapnya malam. Supermoon bersinar terang di langit, menyaksikan manusia-manusia yang gak pernah gagal membuat hal sepele jadi kacau balau. Konspirasi lunar dan nenek mistis. Setelah berhasil kabur dengan martabak anugerah bulan, Haris, Raka, dan Dimas tiba di rumah kontrakan mereka yang sederhana. Nafas mereka masih ngos-ngosan akibat lari maraton dadakan.
Gue nggak percaya ini terjadi, kata Haris masih memegang martabak dengan hati-hati seolah itu relik suci. Dimas memandang martabak itu curiga. Bro, lo yakin itu aman dimakan? Ini martabak mistis loh, bisa jadi dikutuk. Raka menyeringai. Atau bisa jadi ini martabak alien. Haris menatap mereka dengan tatapan serius amat sih hidup lo. Lalu dengan penuh hormat, dia membuka bungkus martabak itu. Namun sebelum mereka bisa menyantapnya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Haris, itu pelanggan martabak yang tadi. Bisik Dimas panik. Mereka saling berpandangan dengan tatapan horor. Misi rahasia di bawah Supermoon. Raka menyeringai. Atau bisa jadi ini martabak alien. Ketukan di pintu terus berlanjut. Haris, Raka, dan Dimas saling pandang dengan mata melebar. Dimas langsung berdiri. Bro, kalau itu tukang martabak kita pura-pura nggak ada di rumah. Haris menatap mereka dengan tatapan serius amat sih hidup lo. Lalu dengan penuh hormat, dia membuka bungkus martabak itu. Raka menyeringai. Gimana caranya? Kita lagi nyalain lampu semua. Namun sebelum mereka bisa menyantapnya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketukan makin keras. Haris akhirnya memberanikan diri membuka pintu sedikit. Yang berdiri di depan bukan tukang martabak, tapi seorang nenek tua dengan tongkat kayu. Haris, itu pelanggan martabak yang tadi. Bisik Dimas panik. Wahai anak muda, kata si nenek dengan suara berat. Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Mereka saling berpandangan dengan tatapan horor bertiga langsung tegang. Tunggu, nenek ini siapa? Tanya Haris. Nenek itu menyeringai. Aku adalah penjaga keseimbangan antara manusia dan cahaya bulan. Dan kalian telah meminta sesuatu yang tidak semestinya. Dimas panik. Bro, gue bilang juga apa? Martabak kutukan. Haris mengangkat tangan. Tunggu Nek, maksudnya gimana? Kita cuma bercanda sama bulan, bukan kayak ngejual jiwa kita ke kegelapan. Nenek itu mengangguk. Tapi bulan mendengarmu, dan kini ada konsekuensinya. Raka menelan ludah. Konsekuensi gimana nih? Nenek itu mendekatkan wajahnya ke mereka bertiga. Kalian harus mengembalikan sesuatu yang kalian ambil di bawah cahaya Supermoon sebelum tengah malam, atau Dimas membelalak. Atau apa? Nenek itu mendongak dramatis. Atau kalian akan mendapatkan nasib sial selama 7 tahun berturut-turut. Mereka bertiga terdiam. Lalu Haris mengangkat bahu. Sebentar, nasib sial tuh kayak apa? Maksudnya kita bakal apes? Ya iyalah, bentak nenek itu. Kalian bakal ketinggalan angkot terus. Paket internet kalian bakal habis di saat penting. Kalian bakal sering kejedot pintu. Dimas panik. Bro, kita harus balikin martabak ini sekarang. Gua gak sanggup hidup kayak gitu. Wah, gelo. Raka menatap martabak itu. Tapi kita udah gigit separuh. Mereka bertiga terdiam lagi. Haris mengeluh. Ya udah, kita cari tukang martabak itu dan balikin uangnya. Semoga itu cukup buat menyeimbangkan karma bulan kita. Tanpa buang waktu, mereka bergegas keluar rumah meninggalkan nenek itu yang tiba-tiba tertawa pelan. Hei, dasar anak muda. Masih percaya kutukan? Aku cuma ngetes doang. Tapi seru juga lihat mereka panik. Sementara itu Haris, Raka, dan Dimas sibuk mencari tukang martabak tadi malam. Setelah bertanya ke beberapa warga, akhirnya mereka menemukannya di sebuah tenda martabak di pinggir jalan. Pak, maaf, kami mau bayar martabak yang tadi malam kecolong. Terjatuh dari motor bapak. Haris menyerahkan uang sambil tersenyum memelas. Tukang martabak itu menatap mereka lama, lalu tertawa. Kalian ini siapa sih? Nggak usah, udah ada yang bayar martabak itu kok. Mereka bertiga kaget. Siapa yang bayar? Tukang martabak menunjuk ke arah seberang jalan. Di sana berdiri nenek misterius tadi tersenyum puas. Bro, nenek itu siapa sebenarnya? Bisik Dimas panik. Mereka pun terdiam sementara Supermoon terus bersinar terang di langit. Kebenaran di balik Supermoon. Mereka bertiga masih menatap nenek misterius di seberang jalan. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa yang entah kenapa terasa semakin dramatis. Bro, gue mulai curiga. Nenek itu bukan sembarang nenek, bisik Dimas. Lo kira dia siapa? Agen rahasia NASA, balas Raka. Haris menghela napas. Udah, yuk kita samperin. Gue pengen tahu kenapa dia yang bayar martabak kita.
Mereka bertiga akhirnya menyeberang jalan dan mendekati nenek itu. Sesampainya di sana, nenek itu menyeringai. "Kalian memang anak muda yang penuh rasa ingin tahu," katanya sambil mengetuk-ngetukkan tongkat kayunya ke tanah. Iya Nek, kami cuma mau tahu kenapa nenek yang bayar martabak itu?" tanya Haris hati-hati. Nenek itu tertawa kecil. "Karena aku tahu apa yang terjadi di bawah supermoon tadi malam. Dan aku tidak ingin keseimbangan terganggu." "Lagi-lagi soal keseimbangan. Nek, serius deh, ini semua maksudnya apa?" Dimas mulai gemas. Nenek itu menghela napas panjang. "Dulu pada zaman dahulu kala..." Waduh, udah kayak dongeng nih, seloroh raka. "Diam!" bentak nenek itu membuat mereka bertiga langsung berdiri tegak seperti siswa yang ketahuan nyontek. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kepercayaan bahwa saat supermoon terjadi, orang yang meminta sesuatu dengan hati murni akan mendapat keberuntungan. Tapi jika meminta dengan niat yang dangkal, nenek itu menatap tajam. Mereka akan dihantui oleh kejadian aneh yang terus berulang. Dimas langsung pucat. "Bro, jangan-jangan itu sebabnya tadi pagi gue kesandung kabel charger 3 kali. Bukan cuma lo bro, gue barusan pesen nasi goreng, dapatnya bubur ayam," Raka menambahkan. Haris mencoba berpikir logis. "Jadi maksud nenek, karena kita minta martabak secara asal-asalan, hidup kita bakal penuh keapesan?" Nenek mengangguk pelan. "Tapi tenang, ada cara untuk mengatasinya." "Gimana caranya Nek?" serempak mereka bertanya. Nenek itu tersenyum tipis. "Kalian harus melakukan sesuatu di bawah supermoon terakhir malam ini. Sesuatu yang benar-benar tulus." "Contohnya?" tanya Haris. "Kalian harus berbagi martabak itu dengan seseorang yang membutuhkannya lebih dari kalian." Dimas menelan ludah. "Tapi martabaknya udah habis Nek." Nenek itu terdiam sejenak. Lalu dia menggeleng. "Astaga, anak-anak muda zaman sekarang. Kalau gitu lakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang bisa menebus kesalahan kalian." Raka menggaruk kepala. Kayak nenek itu menunjuk ke seberang jalan. Di sana ada seorang bapak tua yang duduk sendirian di warung kopi, terlihat murung. "Temani dia, berbagi cerita," gue dengannya. "Kadang keberuntungan bukan soal makanan, tapi soal kehadiran." Mereka bertiga saling berpandangan. Lalu tanpa banyak kata, mereka berjalan menuju bapak tua itu. Mereka duduk memesan kopi dan mulai mengobrol. Dan perlahan-lahan suasana pun berubah. Malam yang awalnya dipenuhi kekacauan mulai terasa lebih hangat. Sementara itu di kejauhan, nenek misterius tersenyum puas dan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan mereka bertiga yang akhirnya mengerti bahwa di balik supermoon ada lebih banyak hal daripada sekadar martabak. Tamat.